Mari kita mengenal self-concept dan dari arti hingga cara mengembangkannya. Ini dia. Cara sederhana, Very Well Mind mengatakan bahwa self-concept adalah citra diri atau image yang kamu punya tentang diri sendiri. Ada banyak hal yang mempengaruhi self-concept ini, termasuk dengan bagaimana kamu berinteraksi dan lingkungan tempat kamu tinggal. Persepsi yang kamu miliki terhadap diri sendiri penting karena akan mempengaruhi motivasi, sikap, dan kebiasaan. Definisi self-concept dalam sebuah jurnal yang dilansir Berkeley mengatakan, self-concept adalah persepsi diri atau tubuh, kemampuan, dan kesan yang kamu miliki. Contohnya, kamu membeli dirimu sendiri sebagaimana teman baik atau pekerja yang telaten. Persepsi-persepsi tersebut adalah bagian dari self-concept. Beberapa contoh pertanyaan lain yang bisa mewakili self-concept yaitu, bagaimana kamu menilai kepribadian sendiri? Apakah kamu introvert atau extrovert? Apakah kamu melihat peranmu dalam keluarga, pertemanan, atau dunia kerja sebagai identitas utama? Bagaimana hobi dan bakat yang kamu miliki menjadi identitas diri? Bagaimana kamu berinteraksi dengan sekitar dan kontribusimu untuk orang banyak? Hal-hal yang saya sebutkan penting karena akan mempengaruhi bagaimana kamu melihat self-concept dalam dirimu sendiri. Cara kamu berpikir, menerima diri, dan memandang self-worth juga akan mempengaruhi oleh self-concept. Self-concept adalah jawaban dari pertanyaan, siapakah aku? Termasuk apa yang aku rasakan tentang dirimu. Ada 3 bagian dari self-concept. Yang pertama yaitu ideal self. Ideal self adalah dirimu versi yang kamu inginkan. Hal ini juga termasuk kualitas dan identitas diri yang sedang kamu upayakan atau ingin kamu miliki. Bisa dikatakan, ideal self dalam self-concept adalah versi terbaik dari dirimu. Konsep diri yang jelas termasuk pemahaman tentang identitas utama dari diri kita dan sifat yang bertahan lama, sesuai dengan nilai dan keyakinan. Yang kedua, self-image atau cerita diri, atau mengacu kepada bagaimana kamu melihat diri kamu saat ini, mulai dari bagaimana karakter fisik, kepribadian, dan peran sosial yang membentuk citra diri. Salah satu hal yang perlu diingat adalah self-image bukan hanya apa yang terlihat. Ini melibatkan kondisi perasaan atau mentalmu. Contohnya, seseorang boleh saja mengubah penampilan fisiknya dengan diet dan potong rambut, tapi bisa saja self-image yang ia miliki tidak berubah. Self-image adalah salah satu bagian dari konsep yang paling sulit diubah karena rasanya sudah terbentuk sejak kecil. Self-esteem dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk bagaimana seseorang melihatmu, bagaimana kamu membandingkan diri dengan orang lain, juga peran yang kamu miliki di lingkunganmu. Contoh self-concept, saat seseorang sudah memahami self-concept, mereka biasanya akan menggunakan deskripsi yang jelas untuk menggambarkan dirinya. Inilah beberapa contoh yang akan saya sebutkan dari self-concept. Saya adalah wanita yang kuat. Konsep ini bisa datang dari kepribadian yang dimiliki, pengalaman yang telah dilalui, dan persepsi bahwa ia bisa menghadapi halangan dan rintangan di masa depan. Saya adalah orang yang mudah beradaptasi. Pernyataan ini mungkin datang setelah ada pelajaran dan pengalaman yang sudah dilalui. Kebiasaan baru juga membiasakan diri dalam kondisi yang baru. Saya pandai coding. Pernyataan ini muncul mungkin setelah seseorang berhasil menyelesaikan pendidikan komputer, mampu memberikan hasil kerja maksimal dalam proyek di kantor, dan mendapatkan pujian dari atasan atau rekan kerja terkait hasil kerjanya. Saat kamu sudah bisa melihat kekuatan,
potensi, dan kualitas yang kamu miliki, akan lebih mudah untuk memahami self-concept dan mendefinisikan diri sendiri sebagai contoh-contoh yang sudah saya sebutkan. Cara mengembangkan self-concept. Sebelum berbicara tentang bagaimana kamu bisa mengembangkan self ini, perlu diketahui dulu bahwa self ini masih bisa berubah. Jadi inilah bagaimana self-concept bisa dikembangkan atau bisa kita ubah. Dari lingkungan sekitar atau tempat kamu tumbuh, tinggal, bekerja, memiliki peran yang besar dalam hal ini. Selain itu, self-concept juga bisa berubah berdasarkan orang-orang yang saling berinteraksi denganmu pada beberapa keadaan motif. Self-concept juga bisa berubah dengan membantu seseorang lebih memahami dirinya sendiri dan menerima sepenuhnya apa yang ia miliki berdasarkan cerita yang kamu dengar atau mungkin pernah baca. Contohnya, saat kamu membaca cerita tentang suatu peran tertentu, kamu bisa ikut merubah atau termotivasi. Pengaruh media seperti televisi, berita, hingga media sosial juga berperan untuk mempengaruhi identitas dan persepsi seperti apa yang ingin kamu tampilkan. Tetaplah terbaik dan tetaplah menjadi baik dari versi dirimu sendiri. Jangan lupa like, komen, dan share, serta jika ada yang ingin dibahas, silakan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.